Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali idenya itu diarahkan agar supaya manusia eksistensinya tidak kalah dengan eksistensi mesin ya. Langkah strategis itu adalah pertama, anak-anak diharapkan mampu memiliki kemampuan berpikir kritis. Iya, ini sering kita dengar, tapi kita tidak benar-benar mengetahui fungsinya. Fungsinya adalah agar supaya anak bisa melakukan proses pemilahan informasi yang relevan. Ya, kita tahu big data itu cukup besar, cukup berbahaya, dan ternyata banyak positifnya juga. Dan untuk memperoleh aspek positif saja, itu memerlukan kemampuan berpikir kritis. Ditambah agar supaya anak-anak itu bisa memilah informasi apa yang relevan untuk dipelajari sesuai dengan kebutuhannya, agar tidak kontraproduktif dengan perkembangannya. Lebih lanjut lagi, dalam dunia digital sudah tidak menjadi sesuatu yang concern ketika anak itu berprestasi secara individual. Anak memiliki kemampuan yang luar biasa secara individual, tapi ternyata dia tidak memiliki kepedulian sosial ya. Maka dari itu PR dunia pendidikan adalah membimbing anak-anak untuk mampu berinisiatif dan mampu berkolaborasi atau bekerja sama dengan anak-anak lain ya, dalam hal mempelajari sesuatu yang baru atau dalam hal menyelesaikan sebuah proyek yang baru. Nah inilah, ketika hidup di dunia digital dan ketika orang ingin eksis secara individual, maka dalam waktu sekejap dia akan tenggelam lagi oleh eksistensi orang yang lain atau teknologi lain. Nah, untuk itu pentingnya kolaborasi adalah supaya orang-orang ini meningkatkan hubungan dan meningkatkan proses kinerja yang produktif dan efisien supaya tidak kalah dengan mesin. Nah, poin ketiga yaitu pentingnya pengembangan daya kreativitas siswa atau anak. Daya kreativitas ini perlu dikembangkan agar supaya terjadi perbedaan yang sangat jelas antara manusia dengan teknologi. Karena memang fitrah manusia adalah memiliki kemampuan menciptakan gitu. Sampai-sampai Yuval Harari dalam bukunya Homo Deus mengungkapkan secara ekstrim bahwa kemampuan manusia di era setelah ini yaitu kemampuan menciptakan ya. Kenapa saya menyebut ekstrim? Karena Yuval Harari menyebutnya sebagai kemampuan ilahiyah, dan sejak saya membaca poin itu, saya tutup bukunya dan tidak membaca lagi. Saya lihat siapa Yuval Harari, ternyata beliau adalah ilmuwan dari Israel. Dan sudah barang tentu menjadi sebuah kewajaran ketika beliau terkesan congkak mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan ilahiyah, yaitu menciptakan. Oke, kembali ke pertanyaan di awal. Jika semua informasi ada di dunia digital, jika semua informasi ada di Google dan Google mampu menjawab itu dengan cepat, lalu apa fungsi guru ya? Posisi guru bukan memberikan informasi layaknya Google, tapi membantu siswa mempelajari sesuatu supaya dia mencapai tahap yang saya sebut tadi, yaitu mampu berpikir kritis, ya, memilah informasi, menilai informasi itu benar atau salah, dan lain-lain. Kemudian mampu berkolaborasi, dan yang ketiga mampu meng-create atau menciptakan sesuatu ya, dengan daya kreativitas itu. Nah, pada poin inilah guru memerlukan sebuah alat yang saya sebut sebagai bahan ajar ya. Entah orang lain harus menyebutnya dengan konsep apa, tapi saya lebih setuju dengan menyebutnya sebagai bahan ajar. Mengutip dari Pak Gatot, pengembangan bahan ajar ini dimaknai sebagai tindakan menyediakan sesuatu yang tidak tersedia menjadi tersedia, atau melakukan perbaikan dari sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik, lebih sesuai, lebih tepat guna, dan lebih berdaya guna. Lebih lanjut lagi, Benetti menyatakan bahwa pengembangan bahan ajar merupakan sebuah upaya mengidentifikasi,
mengembangkan dan mengevaluasi isi dan strategi pembelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran.